waktu. Hadirin sekalian, Ya, baik, terima kasih Bapak Ibu. SIPP Karhutla atau Smart Patrol Information System jadi terdiri dari aplikasi mobile yang sudah digunakan secara luas di Indonesia untuk membantu kegiatan patroli pencegahan karhutla di seluruh Indonesia, khusus di Sumatera dan Kalimantan. Kemudian aplikasi ini juga dilengkapi dengan aplikasi berbasis web yang secara real time bisa digunakan untuk memonitor kegiatan patroli di lapangan yang dilakukan oleh Manggala Agni beserta dengan masyarakat peduli api, kemudian TNI dan Polri. Aplikasi ini sudah terbukti, Bapak Ibu, efisien dalam membantu pelaporan maupun pengelolaan data real time di lapangan untuk mendukung kegiatan pencegahan patroli kebakaran hutan dan lahan di Indonesia, terkhusus di Sumatera dan Kalimantan. Demikian yang bisa disampaikan. Dengan sistem informasinya sendiri tuh basisnya apa? Dia menangkap apa gitu loh? Aplikasi ini, aplikasi mobile mencatat 79 parameter kondisi real di lapangan, jadi terkait dengan aspek lingkungan, kemudian keadaan cuaca, kemudian keadaan vegetasi dan sebagainya. Begitu juga kegiatan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan pencegahan karhutla, koordinasi dengan stakeholder. Jadi aktivitas itu semua dicatat melalui aplikasi ini sehingga ada 79 parameter patroli pencegahan yang dicatat melalui aplikasi mobile dan kemudian dikelola melalui aplikasi web yang bisa dimonitor secara real time mulai dari tingkat tapak yaitu di daerah operasi sampai ke tingkat pusat yaitu di KLHK dalam hal ini Direktorat Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan. Berarti aplikasi ini basisnya adalah JIS ya Bu? Dilengkapi dengan modul WebGIS. Jadi Geographical Information System berbasis web, karena di sana ada modul untuk analisis data spasial. Jadi data historical patroli ini bisa dianalisis dengan baik, gitu ya, dengan pendekatan GIS, sehingga bisa mensupport decision maker dalam pencegahan karhutla. Nah, aplikasi sendiri itu penggunanya siapa ya Bu? Penggunanya untuk aplikasi mobile, penggunanya itu adalah tim patroli yang di-establish atau didirikan oleh KLHK. Adapun aplikasi web, penggunanya adalah managerial level, mulai dari tingkat tapak, daerah operasi, yaitu admin dan kepala daops, kemudian di tingkat wilayah, koordinator wilayah, di tingkat balai, di tingkat provinsi, di sana ada balai PPI KHL, kemudian yang terakhir adalah di tingkat pusat, yaitu di Direktorat PKKB. Nah, kalau websitenya sendiri berarti bukan seperti BMKG yang bisa diakses masyarakat untuk tahu informasi ya Bu? Ya, benar sekali, aplikasi ini dedicated untuk KLHK, sehingga yang bisa memanfaatkan atau menggunakan aplikasi ini adalah pihak KLHK mulai dari tingkat pusat sampai tingkat tapak. Sejauh ini dari penggunaan aplikasi ini ada berapa persen pencegahan kebakaran? Baik, terima kasih. Jadi aplikasi SIP Karhutla ini sudah mendapatkan payung hukum melalui P10 Perdirjen PPI nomor 10 tahun 2020 tentang tata cara penggunaan aplikasi SIP Karhutla. Nah, dari pengamatan kami di lapangan dan juga dari hasil wawancara dengan para pengguna SIP Karhutla ini, ternyata SIP Karhutla ini telah memberikan peningkatan efisiensi di dalam pelaporan patroli pencegahan karhutla sampai dengan 50%. Dalam pencatatan biasanya tim patroli itu kan mencatat secara manual di lapangan, ditulis kemudian dikirimkan melalui WA ke kantor. Nah, setelah adanya aplikasi ini mereka hanya menggunakan handphone, kemudian menginput data-data seperti data kondisi bahan bakar, apakah dalam kondisi kerawanan rendah, sedang atau tinggi, kemudian juga cuacanya seperti apa. Intinya melihat tingkat kerawanan kebakaran hutan dan lahan. Nah, dengan aplikasi ini mereka sangat cepat di dalam memproses input data-data di lapangan sehingga pihak dari Balai PPI KHL sebagai manajemen data ini dapat mengambil keputusan yang penting. Dan pertama sekali saya harus memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada institusi PB. Ini teman-teman ini yang 3 tahun terakhir ini selalu kontak selaku user. Ini dari aspek manajemen ya, transformasi data lapangan
itu sangat membantu kami. 3 tahun ini baru kita coba di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Ini baru di daerah yang ada Daops Manggalang, ini yang langsung di bawah komando kami. Kami nanti mungkin Pak Rektor ke depan, Bu Nailan, Bu, di Tanggung Wimas, ini hanya semacam prototipe. Kalau bisa menjadikan sistem nasional, karena masih ada unit kerja seperti dinas, KPH, UPT-nya di KSDAE, bahkan masyarakat sendiri akan kita kembangkan sehingga semua aktivitas patroli itu bisa kita record, karena kita memberikan data yang akurat dan terupdate. Itu sangat membantu pimpinan kita di dalam mengambil kebijakan-kebijakan. Tadi sudah dijelaskan bahwa ke depan sejak 5 tahun yang lalu 2016-15 pemerintah bersama para stakeholder membuat corrective action di dalam pengendalian karhutla, yaitu lebih mengedepankan upaya pencegahan. Jadi kita fokus ke sini. Pengendalian karhutla ini masalah nasional, ini masalah merah putih. Semua pihak termasuk teman-teman media punya kontribusi positif di dalam memberikan edukasi kepada masyarakat, terutama dari pihak perguruan tinggi yang memberikan sumbangsi yang sangat berharga bagi kami di eksekutif, di pemerintahan untuk melakukan tugas lebih baik lagi. Terima kasih.